Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان رحمني wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk duduk di majelis ilmu, di dalam masjid yang mudah-mudahan ini merupakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan jadikan dia faqih, jadikan paham terhadap agama. Oleh karena itu ya ikhwan, memahami agama ini adalah bagian dari syariat. Mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan haruskan kepada kita, itu adalah satu kewajiban. Begitu pula mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan harus kita tinggalkan, maka itu suatu keharusan. Sehingga kita harus terus belajar dan belajar agar kita bisa beribadah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ya ikhwan, kita membuka kajian baru dengan kitab yang baru, yaitu kajian kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, bimbingan menuju akidah yang sahihah, akidah yang sahih, waraddu ala ahli syirki wal ilhad, dan bantahan terhadap ahli syirik dan juga orang-orang ateis. Buku ini dikarang oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Kalau saya pernah bertemu dengan beliau satu kali langsung di majelis beliau, yaitu di Ghurfah Al-Ifta, ruangan fatwa di Riyadh. Dan setelah itu kita mendapatkan, sekaligus kita mengajukan proposal untuk buku, ya, lulusan Madinah atau mahasiswa Madinah mendapatkan buku, dan ini salah satu buku yang kami dapatkan dari Riyadh, ya, buku ini. Dan buku ini gratis. Ada yang dibeli di pasaran juga ada lebih tipis, di pasaran dijual. Baik, alhamdulillah. Adapun majelis dengan Syekh Shalih Fauzan, beliau ketika datang ke Jamiah Islamiyah atau Universitas Islam Madinah, beliau mengisi di qa'ah, mengisi di
ruangan atau ruangan pertemuan yang besar, ya. Dan sangat terbatas untuk interaksi dalam masalah itu. Baik. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai pembahasan dengan muqaddimah atau pendahuluan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk mentauhidkan dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwasanya Allah itu butuh kita atau tidak butuh kita? Tidak membutuhkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan siapa-siapa. Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah itu maha hidup, maha sempurna kehidupan Allah. Al-Qayyum, yang maha menegakkan, yang berdiri sendiri dan menegakkan yang lain. Allah tidak butuh makhluk, tetapi kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta ghaniyun wa nahnu fuqara. Engkau yang maha kaya, sedangkan kami adalah yang sangat miskin, sangat fakir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, kemudian 57 dan 58. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah, saya tidak menginginkan dari mereka bagian dari rezeki. Wa ma uridu ayyut'imun, dan saya tidak ingin mereka itu memberi makan aku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan sesungguhnya Allah lah yang maha Razzaq, yang maha membagikan rezeki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan, al-matin, dan sangat kuat. Al-matin, yang maha kuat. Taib. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala katakan juga di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablik, dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu, mir rasul, dari seorang rasul, illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, kecuali aku, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah aku, kata Allah. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, permasalahan akidah adalah permasalahan yang sangat penting. Ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali memenuhi 3 persyaratan. Ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali memenuhi 3 apa 2? 2. Kalau saya bilang 3, gimana? Jadi sebagian ulama menyebutkan 2, sebagian menyebutkan apa? 3. Yang menyebutkan 3, yang pertama adalah Islam atau iman. Yang pertama harus punya keimanan dulu. Yang kedua harus ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Beribadah ikhlas hanya untuk Allah, tidak untuk selainnya. Yang ketiga adalah apa? Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan 2 itu dengan menganggap yang sedang beramal itu seorang muslim. Ya.
Yang mengatakan 3 ini sebenarnya lebih lengkap karena mensyaratkan yang pertama adalah keimanan. Jadi kalau misalkan kita dapatkan ada cece-cece, misalkan nyumbang kambing untuk kurban, ya, saya pernah tanya itu, Ustadz ini gimana nih? Saya dapat dari cece-cece, dari koko-koko. Islam enggak lah Ustadz, katanya, bukan Islam. Wow. Ya sembelih aja, nggak apa-apa, itu hadiah. Nggak akan dapat pahala juga dia. Kenapa? Karena belum masuk ke dalam agama Islam. Ada tidak orang non-Islam yang puasa, ikut puasa Ramadan? Banyak. Ya, ikut puasa, ikut merasakan kelaparan, panas, misalkan seperti itu. Kemudian dia berbuka, bahkan ada yang nimbrung masuk masjid buka puasa. Ingin senang juga seperti orang-orang Islam. Nah sekarang, apakah amalannya diterima? Jawabannya tidak diterima. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang-orang yang meyakini bahwasanya ada ilah atau sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyembah Allah tapi juga masih menyembah roh-roh gentayangan, jin, penghuni ini, penghuni itu, ya, yaitu dia masih berlaku syirik, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat yang pertama. Apa itu? Iman. Benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat syirik. Nah, di sini masalahnya ya ikhwan. Mengenai keimanan, kita mengenal ada hal-hal yang bisa membatalkan keimanan seseorang. Ada hal-hal yang bisa membatalkan keimanan seseorang. Bisa jadi orang yang mengaku muslim, dia telah keluar dari agama Islam karena melakukan salah satu pembatal dari pembatal keimanan atau keislaman. Contohnya, orang yang menyembah Allah tapi dia juga menyerahkan sesajen kepada penghuni sungai, kalau dia di dekat sungai, penghuni gunung, kalau dia di atas gunung, kalau dia di laut, sesajen ke laut. Kalau nggak ada sungai, laut, dan gunung, apa mereka bilang? Sesajen bumi. Pokoknya dimanapun bisa sesajen. Kalau ada pohon besar, ya, ada pohon besar, apalagi jenis beringin, ya, anak-anak bilang pohon hantu. Mereka apa? Mereka jadikan tempat sesajen di sana, dikasih kain lah, dikasih pagar, ya. Akhirnya orang-orang mengkeramatkan pohon tersebut. Subhanallah. Jadi ada 3 syarat diterimanya ibadah. Yang pertama apa? Iman. Yang kedua ittiba', yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jangan beribadah buat ibadah sendiri. Sholat tapi rukuknya 2 kali, biar seimbang katanya. Allahu Akbar, rukuk, sampai Allahu Akbar, ruku lagi, Allahu Akbar. Biar apa? Sujud kan 2 kali. Kan bagus kalau kita 2 kali juga rukuknya. Bagus tidak itu? Tidak bagus. Itu namanya mengada-ngada syariat. Mengada-ngada syariat. Allahu a'lam. Taib. Nah, kalau misalkan ayolah ikhwan, keimanan itu adalah pondasi yang sangat penting dalam ibadah seseorang, maka
kita harus semangat mempelajari seperti apa akidah yang sahihah, akidah yang benar, dan apa saja yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kekufuran, kepada kesyirikan, dan kepada kemunafikan, sehingga seorang tidak terjatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita dapatkan di manusia ini banyak yang beragama sekedar ikutan apa kata kakeknya, apa kata neneknya, itu mereka ikuti tanpa tahu dalil, sehingga yang salah pun akhirnya diikuti. Contohnya bagi waris, ternyata pembagian waris itu dikasih kepada semua anak laki-laki, anak perempuan tidak dapat. Ada yang seperti ini? Ada. Atau misalkan hanya untuk anak perempuan, anak laki-laki tidak dapat. Taib. Dia tidak mengamalkan syariat Islam di dalam pembagian apa? Pembagian waris. Kemudian ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau ini adalah hal yang sangat penting. Nabi SAW ketika di Mekkah selama berapa tahun? Berapa tahun di Mekkah? 13 tahun di Mekkah. Itu mendakwahkan apa? Mendakwahkan tauhid dan memperbaiki akidah yang rusak. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sabar membina para sahabat 13 tahun untuk memperbaiki akidah yang rusak, akidah-akidah zaman jahiliyah. Taib. Apakah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah beliau selesai mendakwahkan tauhid? Jawabannya tidak. Setelah penaklukan kota Mekah, setelah menaklukkan kota Mekah, apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah menaklukkan kota Mekah, apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, ya, siapa yang masuk masjid maka dia aman. Siapa yang masuk rumahnya maka dia aman. Dan siapa yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Baik. Setelah itu patung-patung di sekitar Ka'bah yang jumlahnya ratusan dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memusnahkan patung-patung ini. Ya. Tapi jangan setelah ini antum lihat patung, woi patung ini antum hancurkan. Oh, enggak, jangan. Punya hikmah, kita harus punya hikmah di dalam mengingkari kemungkaran. Jangan sampai melakukan sesuatu inginnya kebaikan tetapi mudaratnya yang didapatkan justru sangat besar. Itu tidak sesuai dengan aturan syariat. Ya, tidak sesuai dengan aturan syariat. Jadi kalau kita mau mengingkari sesuatu, jangan sampai menimbulkan mudarat yang lebih besar dari apa yang kita ingkari tersebut. Baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal, beberapa hari sebelum meninggal, apa yang beliau katakan? La taj'alu qabri 'idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id, sebagai tempat yang dikunjungi terus-menerus berulang kali. La'anallahu
qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mudah-mudahan semoga Allah melaknat suatu kaum yang mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Sebagai masjid. Nabi sebelum meninggal memperingatkan umatnya agar menjauhi kesyirikan. Jadi Nabi pun takut apabila orang berbuat syirik dengan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya seperti yang kita dapatkan ya ikhwan, ada habib, ada kiai, ada apa meninggal dan dia terkenal, akhirnya kuburannya diusap-usap, meminta kepada kuburan, tabarruk kepada kuburan, ya, meminta keberkahan kepada kuburan. A'udzubillahi min dzalika. Ini adalah kemungkaran yang sangat nyata. Jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang oleh beliau melarang mengunjungi kuburan beliau secara terus-menerus, misalkan tiap pekan atau tiap hari atau tiap sebulan sekali berkunjung ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak diperbolehkan. Yang dibolehkan itu hanya orang yang baru pertama kali datang dari safar, ya, kemudian dia tujukan adalah Masjid Nabawi. Nah, setelah sampai kota Madinah dan berkunjung di Masjid Nabawi, maka dia disyariatkan untuk mengunjungi 3 kuburan dan 2 masjid. 3 kuburan itu adalah Rasulullah SAW beserta 2 sahabatnya, dan kemudian kuburan Baqi', dan yang ketiga adalah syuhada Uhud, ya, orang-orang yang meninggal di bukit Uhud. Itu, dan 2 masjid, Masjid Nabawi dan masjid di Madinah, Masjid apa? Quba dan Masjid Quba. Baik. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita tidak boleh meremehkan permasalahan tauhid ini. Kenapa? Banyak dai melalaikan pembahasan masalah tauhid. Lawan dari tauhid adalah apa? Syirik. Banyak yang melalaikan pembahasan ini, padahal ini adalah hal yang sangat berbahaya sekali apabila salah di dalam berkeyakinan. Contohnya di dalam akidah yang fasidah, ada orang yang mengingkari adanya malaikat karena mereka mengatakan bahwa sesuatu yang tidak bisa kita lihat, kata mereka, itu tidak bisa kita yakini. Jadi mereka tidak mempercayai adanya malaikat. Bagaimana nih keyakinan ini? Kafir, bahaya, ya, sangat berbahaya keyakinan seperti itu. Padahal akal pun akan mengatakan bahwa kaidah yang mereka buat itu akal-akalan mereka. Sesuatu yang tidak kita lihat dan tidak kita rasakan itu tidak boleh kita yakini menurut mereka. Nah, sekarang banyak atau sedikit sesuatu yang tidak kita lihat tapi dia itu ada. Banyak. Contohnya, ada warna api apa? Bermacam-macam, ya kan? Ada merah, ada jingga, ada hijau, ada biru yang pernah kita lihat. Nah, sekarang ada api yang tidak berwarna seperti hidrogen. Kalau dibakar, dia tidak terlihat apinya, tapi bisa membakar. Ya, jadi kalau dikatakan yang tidak bisa kita lihat itu tidak boleh kita yakini, itu adalah sesuatu yang
konyol. Sesuatu yang konyol, kaidah buatan mereka untuk mengingkari apa? Adanya malaikat. Baik. Nah, sekarang kalau misalnya ada seorang muslim, tadi muslim, mengingkari malaikat, maka jatuhlah dia ke dalam kekafiran. Bahaya apa tidak? Sangat berbahaya. Contohnya lagi, orang yang mengingkari adanya takdir. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir. Allah catat di kitab Lauhul Mahfuz. Apa yang Allah inginkan terjadi maka terjadi, yang tidak Allah inginkan maka tidak terjadi. Jika Allah inginkan tidak terjadi maka tidak terjadi. Dan semua itu terjadi karena Allah mau dan melakukan itu. Akhirnya apa? Ada saja orang yang mengingkari takdir sampai dia mengatakan Allah tidak tahu sebelum sesuatu itu terjadi. Benar apa tidak ini? Bahaya kan? Allah Maha tahu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Allah Maha tahu. Apa yang belum terjadi, jika terjadi Allah tahu bagaimana dia terjadinya. Itu kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada orang yang mengingkari adanya takdir dengan mengatakan Allah tidak tahu sebelum sesuatu itu terjadi. Subhanallah, yang seperti ini ya ikhwan, akidah yang sangat menyimpang dan sangat berbahaya. Apakah orangnya keluar dari agama Islam? Ya. Jika dia sadar mengatakan itu, maka dia keluar dari agama Islam. Kenapa? Tidak mengimani rukun iman yang keberapa? Keenam. Itu sangat berbahaya. Apalagi kita dapatkan, ayo ikhwan, orang-orang yang mengatakan biarkanlah manusia dengan keyakinan-keyakinannya, jangan ganggu mereka. Mari kita bersatu, jangan berselisih. Ya, apa yang kita sepakati maka kita kerjakan. Adapun perselisihan di antara kita, maka tidak boleh kita mengusik satu dengan yang lain. Maka yang seperti ini salah. Kita bersatu di atas Islam. Adapun perselisihan yang ada di dalamnya, maka harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada kesalahan, maka yang benar menasehati yang salah. Yang salah harus mau dinasehati. Contohnya, ada kelompok yang mengatakan ijtama'na fima ittafaqna alaih wa ya'dharu ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fih. Kita bersatu dengan sesuatu yang kita sepakati dan kita beri uzur antara kita dengan yang lain atas permasalahan yang menjadi perselisihan di antara kita. Jadi tidak ada yang namanya nasihat untuk meninggalkan hal-hal buruk. Contohnya, ada seorang yang dia ingin bergabung dengan tujuan yang sama, yaitu kebaikan Islam. Tapi ternyata dia masih memakai jimat. Dengan kaidah tadi, boleh tidak ditegur? Tidak boleh. Kenapa? Harus saling memberikan uzur. Padahal syariat kita dalam akidah yang benar itu ada memakai jimat adalah kemungkaran. Ya kan? Itu adalah kemungkaran yang nyata. Yang namanya kemungkaran harus ada yang bernahi mungkar. Jadi harus ada yang bernahi mungkar. Kalau melihat kemungkaran, terjadi kemungkaran, maka harus ada yang menasehatinya meninggalkan kemungkaran tersebut.
bukan malah didiamkan. Jadi ya ada teman yang subhanallah dia pernah ikut di suatu aliran yang suka mengajak kepada kebaikan. Dia sangat kaget. Di rumahnya itu ini ada jimat, di sini lagi ada jimat, di sini lagi ada jimat. Dia bilang, dia terheran-heran, loh, bagaimana mau mendakwahkan Islam, ya kan? Tetapi dia sendiri masih bergantung kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tidak kita diamkan kesyirikan tersebut? Tidak boleh. Bahkan ada orang yang bertabarruk, mencari keberkahan dengan orang-orang yang sudah meninggal. Maka kita katakan itu adalah kemungkaran yang harus kita ingatkan manusia agar menjauhi kemungkaran tersebut. Taib. Apabila kita mendapatkan perselisihan ayyul ikhwan dengan saudara kita yang lain, apa yang seharusnya kita lakukan? Yang seharusnya kita lakukan adalah kembali kepada ayat di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memegang urusan di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih pada sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu tawila, itu adalah sebaik-baiknya, itu lebih baik, dan itu adalah sebaik-baik ya akibat. Jadi kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai', jika kalian berselisih pada sesuatu, dalam surat An-Nisa ayat 59, jika kalian berselisih pada sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Mana dalil Al-Qur'annya, mana dalil as-sunnahnya, kan gitu. Mana dalil Al-Qur'annya, mana as-sunnahnya, mana. Kalau dalil Al-Qur'an, maka kita tanya lagi, siapa di antara ulama yang menafsirkan Al-Qur'annya seperti ini? Maka masing-masing mendatangkan misalkan perkataan sahabat, perkataan tabi'in dalam tafsiran. Kalau tidak bisa mendatangkan perkataan, hati-hati. Jangan-jangan memahami Al-Quran dengan pendapat sendiri, dan itu sangat berbahaya. Begitu pula hadis Nabi SAW. Kalau engkau benar, tunjukkan hadisnya mana. Kalau benar, maka tunjukkan hadisnya mana. Kita pelajari bersama. Jika itu benar ada hadisnya, maka kita sami'na wa ta'na. Tapi jika tidak ada hadisnya, maka kita ya harus tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengikuti hawa nafsu. Apalagi ya ikhwan, Rasulullah SAW mengatakan, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya berada di neraka kecuali satu. Maka ditanya, Rasulullah SAW ditanya, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah?
hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, mereka itu adalah yang semisal dengan apa yang aku berada di atasnya dan juga para sahabat-sahabatku. Ini. Jadi kalau kita mau standar kebenaran itu di dalam surat An-Nisa ayat 59. Kembalikan kepada Allah dan Rasul, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jika masih berselisih, kembalikan kepada standar yang kedua. Apa itu? Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah yang semisal dengan apa yang aku berada di atasnya pada hari ini dan juga para sahabatku. Berarti apa? Kembali kepada Islam yang murni. Kalau dia muncul di tahun 200-an Hijriah, berarti sesuatu yang baru. Ya? Berarti sesuatu yang baru. Dan bifadlillahi ta'ala ya ikhwan, akidah ahli sunnah wal jamaah itu diriwayatkan dengan sanad-sanadnya, baik hadis maupun pendapat atau perkataan para sahabat yang menyatakan hal tersebut dan juga tabi'in, itu dikumpulkan di dalam buku-buku yang memiliki sanad sampai yang mengatakannya. Maka kita katakan, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jika kita mendapatkan keraguan di dalam berkeyakinan, maka lihatlah sanad-sanad atau jalur-jalur periwayatan. Apakah dulu para sahabat ya atau para tabi'in mengatakan itu ataukah tidak? Kan selesai. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwan, kalau kita perhatikan seluruh dakwah para rasul, seluruhnya mengajak untuk apa? Untuk apa? Mentauhidkan Allah satu-satunya, tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sama seluruh nabi, seluruh rasul mendakwahkan hal yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat ada seorang rasul, ani'budullaha, agar mereka menyembah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Taghut itu apa? Taghut itu segala sembahan selain Allah dan dia ridho disembah. Segala sembahan selain Allah dan dia ridho disembah. Contohnya Nabi Isa. Nabi Isa itu taghut bukan? Bukan, Nabi Isa bukan taghut. Kenapa? Beliau tidak ridho untuk disembah. Jadi kalau ada yang menyembah Nabi seperti Nabi Isa, bukan taghut Nabi Isanya, karena beliau tidak ingin hambanya menyembah Nabi Isa alaihi salam. Baik. Jadi seluruh nabi dakwahnya adalah agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman dahulu, ya, dari zaman dahulu. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, apakah orang yang mendakwahkan tauhid ini tidak ada? Jawabannya tetap harus ada. Mengajak manusia untuk
menjauhi penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Begitu pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ikhwatun li'allat wa ummahatuhum syatta. Al-anbiya ikhwatun li'allat. Para nabi itu adalah saudara sebapak, dan ibu-ibu mereka berbeda-beda. Maksudnya apa? Apa maksudnya? Satu bapak. Maksudnya dakwahnya para nabi itu satu. Seluruh nabi dakwahnya satu, yaitu mengajak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan wa ummahatuhum syatta, dan ibu-ibu mereka itu berbeda, maksudnya syariat yang mereka bawa itu berbeda-beda. Syariat yang mereka bawa itu berbeda-beda. Ya. Karena syariat untuk nabi, seorang nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, itu hanya cocok untuk kaumnya saja, dan belum tentu cocok untuk selain kaumnya. Berbeda dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang dibawa oleh beliau bisa dipraktekkan oleh seluruh manusia, dan bahkan bukan hanya manusia, para jin juga bisa menerapkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada perbedaan. Ya, seperti dulu kita pernah meruqyah, ada jin yang lagi ganggu santri, masuk dia, usianya 11 tahun, cewek, lagi hamil. Lagi hamil, katanya saya baru dicerai oleh suami saya, katanya. Hamil dia. Subhanallah. Jin juga hamil ya? Iyalah, gitu kan. Dia juga bisa mempraktekkan syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jin, bahkan yang ajibnya ya ikhwan, jin-jin muslim itu terhormat. Mereka tidak mau tinggal di tempat-tempat kotor, tempat-tempat najis, ya kan? Dan mereka memilih tinggal di pohon, di genteng, di atap, seperti itu. Daripada seperti orang-orang kafir atau jin-jin kafir, mereka tinggal di tempat-tempat najis dan jorok. Ya, ya sama, bisa dipraktekkan. Tempat najis tidak layak untuk seorang muslim meskipun dia bangsa jin, kan seperti itu. Ya kan? Bukan hanya manusia, seluruh kaum, ya, syariat Islam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat yang sempurna, bisa dipakai dimanapun dan kapanpun. Ini kaidah. Islam itu sudah sempurna, bisa dipakai dimanapun dan kapanpun. Jadi kalau misalkan ada yang terdampar di satu pulau, dia ngelaut, tapi di sini jauh ya ngelaut ya. Terdampar di satu pulau. Apakah, pertanyaan, Islam bisa diterapkan di pulau tersebut walau dia sendirian? Bisa. Mau apa coba? Mau sholat bisa, ya kan?
Mau buang air ada juga fikihnya. Mau beribadah bisa, mau sholat malam bisa, mau puasa Ramadan tinggal lihat bulan, ya enggak? Kalau dia melihat hilal sebelum maghrib, dia lihat hilal, oh berarti sudah masuk bulan. Kalau dia tidak melihat berarti digenapkan 30 hari, kan seperti itu. Bisa dipakai dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu ya ikhwan, hati-hati dengan perkataan sebagian orang di zaman sekarang ini mengatakan bahwa Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak relevan dengan zaman sekarang ini. Sampai mengatakan sudah lebih dari 1500 tahun kan terjadi perubahan-perubahan. Tidak relevan lagi Islam di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan zaman sekarang ini. Subhanallah. Yang pada intinya ya, kita tahu maksudnya apa? Hawa nafsu, membolehkan mengikuti hawa nafsu. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Mulailah muncul fatwa boleh berzina asal tidak di tempat umum. Kalau zaman saya mahasiswa dulu nggak sampai gitu ya. Katanya nggak boleh masuk tapi bengkok saja katanya. Katanya gitu. Kalau sekarang malah di antara mereka ada yang mengatakan, orang-orang liberal itu mengatakan apa? Zina itu boleh asal jangan terang-terangan. Yang zina orang Arab itu, orang Arab sebelum datangnya Islam di zaman jahiliyah, mereka itu malu melakukan zina terang-terangan. Justru zina di antara mereka itu terjadi dengan diam-diam. Itu zaman jahiliyah. Nah sekarang ada lagi orang-orang liberal ini demi memenuhi syahwatnya menghalalkan yang namanya perzinaan. Nauzubillahi min dzalika. Itu bahaya. Ya, itu sangat berbahaya. Apalagi mengatakan bahwa Islam tidak relevan. Seperti pembagian waris saja. Mereka mengatakan misalkan bagi waris itu harusnya 1 berbanding 1 untuk anak-anak. Anak laki-laki dan perempuan itu dibagi rata. Pertanyaan, dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dilakukan apa tidak? Membagi sama rata di antara anak bisa dilakukan apa tidak? Bisa kan? Tapi Allah tidak menginginkan itu menjadi syariat. Tapi menjadikan syariat lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya, untuk laki-laki mendapatkan 2 bagian lebih banyak daripada wanita, anak wanita cuma 1 bagian. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah anak itu berubah jadi anak monster? Ya kan? Enggak kan? Manusia tetap manusia. Dari zaman dahulu sama tetap. Kenapa mau diubah menjadi satu dengan satu? Malah sekarang yang halal diharamkan. Banyak tidak yang halal diharamkan? Perselingkuhan sekarang banyak di perkotaan. Perselingkuhan katanya apa? Enggak apa-apa selingkuh asal suamiku tidak kawin lagi. Ini perkataan yang bagaimana ibu-ibu? Bahaya enggak bu? Bahaya enggak bu? Bahaya dan perkataan kufur. Perkataan kufur. Tidak mengapa suamiku selingkuh asal jangan kawin lagi. Allahumma ta'ala. Ya meskipun saya katakan mencukupkan dengan 1 itu lebih baik. Gitu ya Pak ya.
biar dak poning. Mencukupkan sabar dengan satu itu lebih baik. Ya, tapi bukan berarti haram. Bukan berarti apa? Diharamkan. Sekarang seolah-olah diharamkan. Ya, seolah-olah diharamkan, malah selingkuh dihalalkan. Na'udzubillahi min dzalika. Ini sangat berbahaya. Jadi syariat Islam adalah syariat yang sempurna, bisa diamalkan dimanapun dan kapanpun. Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini saya telah sempurnakan agama untuk kalian, dan saya telah sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan saya ridhoi Islam menjadi agama kalian. Berarti apa ya ikhwan? Berarti apa? Ini Islam itu kenikmatan yang luar biasa, sangat nikmat yang Allah berikan kepada siapa? Kepada manusia. Coba contohnya saja lah ya. Allah suruh kita untuk berpuasa dalam setahun 30 hari, ya kan? Tanpa mengetahui hikmahnya, kita cukup menjalankan syariat Islam. Ternyata ya kita kan jalankan kan seperti itu, tanpa tahu hikmahnya. Ternyata sekarang mulai tersingkap pentingnya puasa dalam setahun itu, puasa untuk membunuh kanker dan yang berbahaya di dalam tubuh, sehingga terjadi perlawanan terhadap penyakit-penyakit dan sebagainya. Itu bisa kalau puasanya lebih dari 2 pekan. Kalau kita mah tinggal jalankan aja kan gitu, tanpa tahu hikmahnya pun kita akan puasa. Coba, semakin kita tahu hikmahnya, kita akan semakin bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan diberikan ibadah puasa. Itu seperti itu. Taib. Kemudian ayolah ikhwan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, dan barang siapa yang ingkar kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan ikatan yang sangat kuat, lan fisama laha, tidak akan bisa terlepas, tidak akan bisa terputus. Ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, seorang mukmin harus mengingkari taghut, segala sembahan selain Allah. Dan yang kedua, dia harus beriman kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Maka ini adalah makna dari la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada sembahan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Sama dengan ayat ini. Barang siapa yang ingkar kepada taghut, berarti segala sembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, maksudnya dia menyembah hanya kepada Allah satu-satunya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan ikatan yang kuat. Taib. Kemudian ayolah ikhwan, sekarang ini banyak terjadi pembiaran terhadap kesesatan-kesesatan.
biar kalah hoi, biar kalah, tidak usah nak diambil pusing katanya, ya kan? Tidak usah diambil poning, pening, jangan diambil pusing katanya, biarkan saja, jangan diambil pusing. Ayyuhal ikhwan, kalau kita melihat kemungkaran kemudian kita diam, itu sama saja apa? Sama saja tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Masa kita mau menjadi orang yang lemah iman kita? Ya, maka kita harus terus menyampaikan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti ayyuhal ikhwan mengenai kebatilan di dalam surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi annallaha huwal haqqu, dan ketahui dan itulah bahwasanya Allah dialah yang al-haq, yang benar, maha benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan apa yang mereka seru dari selainnya dia adalah kebatilan. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Begitu pula di dalam surat Yunus ayat yang ke-32. Fadzalikumullahu rabbukum, fadzalikumullahu rabbukumul haqq, itu adalah Allah Rabb kalian yang hak. Apa kata Allah setelah itu? Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, dan tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Fa anna tusrafun, bagaimana bisa kalian berpaling darinya? Jadi dari dua ayat yang kita bacakan tadi, tidak mungkin al-haq bercampur dengan al-batil, tidak mungkin. Tidak mungkin kita satukan kebenaran dengan kebatilan. Saya beri contoh, dulu ada di Afgan, banyak fatwa mengatakan menyuruh untuk berjihad di Afgan waktu itu, sehingga banyak juga para penuntut ilmu di Saudi pergi ke sana mendapatkan izin juga. Jadi ternyata di sana bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong seseorang, menolong suatu kaum. Ternyata banyak di antara mujahidun mereka memakai jimat, ya, berjihad tapi pakai jimat. Astagfirullah. Ya. Dan ada para mujahid yang tidak memakai jimat, diantaranya adalah Syekh Jamilur Rahman Al-Afghani. Beliau pengusung tauhid dan dakwah sunnah di sana, dan berjihadnya tidak pakai jimat-jimat, menentang kesyirikan, mendakwahkan sunnah. Ternyata beliau itu dibunuh oleh orang Islam sendiri yang tidak senang dengan dakwah sunnah. Ya, akhirnya para ustadz di Jogja memberi nama salah satu pondok dengan pondok apa? Ma'had Jamilur Rahman. Itu dari situ, karena beliau teguh dengan ketauhidannya. Untuk mengabadikan jasa-jasa beliau, dibuatlah nama ma'had seperti itu. Taib. Yang jelas ayyuhal ikhwan, kebatilan tidak akan bisa bercampur dengan
kebenaran. Kebenaran tidak bisa bercampur dengan kebatilan. Beliau dibunuh bukan orang kafir yang membunuhnya, orang Islam. Dan selalu orang Islam berhusnuzon dengan orang Islam lainnya. Tapi ternyata balasannya apa? Beliau dibunuh oleh orang yang mengaku Islam. Subhanallah. Berarti apa? Kalau kita mendakwahkan tauhid, harus siap-siap banyak yang membenci. Sebagaimana kalau kita mengingkari kemungkaran, pasar malam ada judinya diingkari. Ada tidak yang tidak senang? Kalau kita ingkari perjudian di pasar malam, ada tidak yang tidak senang? Banyak, terutama penyelenggara dan orang-orang yang disogok tidak akan senang. Sampai pernah saya berdiskusi, artinya saya diceritakan. Dulu kami kalau ada pasar malam di sini, kami peringatkan, tidak boleh, ini perjudian. Akhirnya saya didatangi, ditawari, ya, dapat uang 17 juta. Wis, 17 juta. Agar apa? Agar tidak mengingkari ini. Ya kan? Allah musta'an. Oh enggak lah, alhamdulillah saya sudah cukup, jualan ini jualan itu sudah cukup. Ngapain ambil ini ambil itu? Subhanallah. Maka kita katakan ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, walaupun banyak orang yang membenci, maka kita terus berjalan mengajak manusia kepada kebaikan, mengingkari kemungkaran, dan itu adalah bentuk sayang kaum muslimin kepada muslim yang lainnya. Kalau mereka terjerumus ke dalam dosa dan maksiat tanpa ada yang memberitahu mereka, maka ini sangat berbahaya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, apa kata Allah? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Dulu mereka itu tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Sangat buruk apa yang mereka kerjakan itu. Kenapa? Tidak mengingkari kemungkaran. Jadi ini sangat berbahaya, tidak mengingkari kemungkaran. Atau kalau bahasa Jawanya apa? Nggak enakan itu apa? Apa? Nggak ada orang Jawa di sini. Kewo ya. Ada. Kalau di Belitung banyak ya. Kalau di sini apa? Pekewo ya, itu ada bisa. Pekewo, nggak enakan. Nggak enakan kalau apa? Kalau nanti begini, nanti begitu. Subhanallah. Justru orang yang mengingkari kemungkaran dengan jalan yang tepat, ya, mereka adalah orang yang sangat sayang kepada kaum muslimin. Subhanallah. Kemudian ayolah ikhwan, kita sebutkan pada pertemuan ini ada 7 faidah dari akidah as-salimah, akidah sahihah jika dimiliki oleh seseorang. 7 faedah jika seorang memiliki akidah yang sahihah salimah, sahih dan selamat. Yang pertama, orang yang memiliki akidah yang sahihah itu akan melindungi darah dan juga hartanya di dunia, serta tidak boleh diganggu
kecuali dengan hak. Dengan hak. Ini yang pertama, darah dan hartanya terlindungi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, apabila mereka mengatakannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Apabila mereka mengatakan kalimat itu, maka mereka telah menjaga dariku dima'ahum wa amwalahum, harta-harta mereka, darah-darah mereka dan harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan perhitungannya tergantung Allah Ta'ala. Oleh karena itu ya ikhwan, orang yang akidahnya sahihah, benar, maka dia terjaga darahnya, tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti. Begitu pula hartanya tidak boleh dirampas, tidak boleh diambil. Adapun kalau dia kafir harbi, orang kafir yang diperangi dan tidak ada ikatan perjanjian damai dengan orang kafir tersebut. Kafir harbi itu apa? Kafir yang diperangi dan tidak ada ikatan perjanjian dengan kafir tersebut, dan tidak ada pengamanan, perlindungan dari orang Islam, maka yang seperti itu halal darahnya dan juga halal hartanya. Tapi kalau misalkan negara kita misalkan bekerja sama, artinya sudah berdamai, mengikat perdamaian dengan negara-negara kafir misalkan, maka tidak boleh kita ganggu harta dan darah mereka. Kenapa? Karena orang-orang Islam itu sangat memegang teguh perjanjian di antara mereka. Tidak boleh kalau dalam ikatan perjanjian. Ya. Contohnya siapa kalau sekarang kafir harbi sekarang ini? Ada nggak kafir harbi? Nah, itu negara Zionis Israel itu kafir harbi itu. Mereka itu kafir harbi. Ada tidak kerjasama dengan negara mereka? Tidak ada. Ya, tidak ada perjanjian damai dengan mereka. Ya sudah. Mereka, dan selamanya kita tidak mengakui, pemerintah Indonesia tidak mengakui kemerdekaan Zionis Israel. Tidak ada. Maka di situ kita katakan, ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, nah, itu kafir harbi, halal darah dan hartanya. Kalau dia masuk Islam, maka tidak boleh disakiti, tidak boleh dibunuh, harus mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu di Madinah ayyuhal ikhwan, coba pindah sana aja, bilang pindahkan ke sebelah sana. Oleh karena itu ya ikhwan, ketika di Madinah, ketika di kota Madinah, Islam itu berkembang pesat dan banyak yang masuk ke Islam. Akhirnya menguasai Madinah adalah Rasulullah SAW dan para
sahabat. Sampai Rasulullah SAW buat pasar sendiri di Madinah. Rasulullah SAW mengatur perjanjian, ya, dan orang-orang kafir tunduk dalam perjanjian itu, Akhirnya banyak orang-orang munafik. Orang-orang munafik pura-pura masuk ke dalam agama Islam, padahal mereka adalah orang-orang kafir. Kalau dalam bahasa kita ada istilahnya apa? Serigala berbulu domba, ya kan? Dia pura-pura jadi domba, ternyata untuk memangsa. Subhanallah. Ini yang pertama. Orang yang akidahnya benar, masuk Islam dengan benar, maka terjaga darah dan hartanya. Yang kedua, orang yang memiliki akidah yang benar, maka akan dijamin selamat dari azab Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah SAW katakan, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa bertemu dengan Allah, dia tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu Allah dan dia berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalika. Ini pentingnya akidah yang sahihah. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, nanti bisa lihat di tafsir Ibnu Katsir, ya, dalam tafsir terakhir surat Al-Baqarah, u'tiya Rasulullah SAW thalathan. Ketika di-mi'rajkan, Isra Mi'raj, ya, ketika di-mi'rajkan, u'tiya Rasulullah SAW thalathan. Rasulullah SAW diberikan 3 hal. U'tiya salawatil khamsa. Beliau diberikan salawat yang jumlahnya 5 salat fardu maksudnya. Wa u'tiya khawatima suratil Baqarah. Dan beliau diberikan akhir dari surat Al-Baqarah, yaitu 2 ayat terakhir penutup surat Al-Baqarah. Maksudnya keutamaannya sangat besar. Wa ghufira, nah ini yang ketiga, wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'an al-muqhimat. Dan diampuni dosa-dosa orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah dari kalangan umatnya, syai'an, sesuatu apapun, dengan sesuatu apapun. Jadi yang tidak berbuat syirik, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sering berbuat apa? Dosa, maka kita sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan untuk masuk ke dalam neraka man qala la ilaha illallah, orang yang mengatakan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajha Allah, sedangkan dia mengharapkan dengannya
wajah Allah. Baik. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang benar-benar bertauhid kepadanya. Di dalam hadis qudsi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, sesungguhnya engkau jika mendatangiku dengan sepenuh bumi dosa, thumma lakitani la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau bertemu kepadaku tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah, saya akan datang kepadamu dengan sepenuh itu pula pengampunan. Ya, pengampunan sepenuh itu pula. Oleh karena itu Allah katakan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-88 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat harta dan juga banun, yaitu anak-anak laki-laki, illa man atallaha, kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga, orang yang akidahnya benar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang keempat, orang yang memiliki akidah yang salimah, yang selamat, akidah sahihah, maka amal solehnya akan diterima dan bermanfaat untuknya. Amal solehnya akan diterima dan itu bermanfaat untuknya. Sebagaimana kita sebutkan tadi kan, syarat terima amalan salah satunya adalah iman. Yang kedua juga ikhlas, karena orang yang tidak ikhlas dia juga menginginkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu juga merusak tauhidnya. Allah katakan di dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan, barang siapa beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia dalam kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka pahala mereka dengan sebaik-baik apa yang dulu mereka kerjakan. Jadi orang yang menggabungkan iman dan amal soleh, orang yang menggabungkan iman dan amal soleh, maka Allah akan jamin dia mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan hayatan thayyibah, hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Apa yang disebutkan hayat thayyibah itu ya ikhwan? Yang pertama, Allah berikan rezeki yang halal. Ketika seorang itu rezekinya halal, maka hidupnya insya Allah terjauhkan dari yang haram. Tapi kalau asupannya haram, yang dipakai haram, na'udzubillahi min dzalika, sangat mudah untuk diajak menyimpang.
sangat mudah diajak untuk menyimpang. Nauzubillahi min dzalika. Yang kedua, Allah berikan yang namanya qanaah, rasa cukup dan rasa puas, dan itu sangat mahal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil 'arad." Bukanlah yang namanya kekayaan itu dengan berbanyak-banyak barang. Walakinnal ghina ghina nafsi. Tetapi yang namanya kekayaan itu adalah kekayaan dalam hati. Itu yang mahal, kekayaan dalam hati. Ustadz, gimana ya? Kita sudah qanaah, tapi istri kok enggak qanaah ya Ustadz? Nah ini, pengennya itu. Banyak sekali. Ingin ini, ingin itu. Gimana ya? Akhi, yang namanya dunia ini penuh dengan cobaan. Yang namanya kesabaran butuh ujian. Nah, itu ujian antum. Itu ujian. Subhanallah ya. Jadi Allah akan berikan hayatan thayyibah, kecukupan, rasa cukup di dalam hati. Kemudian dari itu iman, rezeki yang halal, rasa cukup, akan menimbulkan yang ketiga, yaitu kebaikan diiringi dengan amal soleh yang lain. Amal soleh diiringi dengan amal soleh yang lain. Itu kebahagiaan seorang muslim adalah ketika dia bisa menjalankan perintah Allah seluruhnya, meninggalkan larangan Allah seluruhnya. Kebahagiaan seorang muslim ketika bisa mengisi hari-harinya dengan amalan-amalan sunnah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak sampai haram. Kebahagiaan seorang muslim menginginkan kebaikan untuk saudaranya yang lain. Kebahagiaan seorang muslim bisa membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Allah akan bimbing seperti itu. Allah akan apa? Berikan bimbingan. Beriman dan beramal soleh, Allah jadikan hatinya kaya. Allah cukupkan dengan rezeki yang halal sehingga dia bisa beramal soleh dengan mudah. Ada banyak orang yang punya banyak harta, ya, banyak yang punya banyak harta, tetapi ketika ditawarkan untuk haji atau umrah, apa katanya? Kalau amalan ini caknya aku belum siap. Aku ini banyak dosa. Lah, gara-gara banyak dosa itu pergi ke Mekah biar diampuni dosanya oleh Allah, kan gitu ya? Iya enggak? Aku ini banyak dosa. Iya, semuanya kita merasa banyak dosa. Makanya kita pergi ke Mekah, ya. Umrah berulang kali, haji bagi yang mampu. Ternyata satu, tidak adanya niat atau keberanian untuk mengunjungi Mekah karena kotornya rezeki yang dia dapatkan. Allahumma musta'an. Akhirnya apa? Kita dapatkan ketika dia ajak ke Mekah, dia tidak sanggup. Ke Korea belajuan bahasa kita. Padahal biayanya puluhan juta, lebih dari 20 juta untuk ke Korea, laju. Ke China, ke Singapura 2 bulan sekali, laju.
tapi menginjakkan kaki ke Mekah, hatiku belum siap, aku penuh dengan dosa. Semuanya juga berdosa, tapi ternyata apa? Yang menghambat itu adalah rezeki yang dia, harta yang dia dapatkan. Masih ada harta yang haram. A'udzubillahi min dzalika. Kemudian yang kelima, atau yang kelima, akidah yang sahihah, akidah yang salimah, yang benar, yang selamat, akan memiliki pengaruh yang baik di dalam hati seseorang, dan juga perangainya, dan juga tatanan sosial dan tatanan negara. Tatanan negara. Kita lihat ayyuhal ikhwan, orang yang memiliki akidah yang sahihah, yang benar, maka akan berpengaruh kepada hatinya. Dia tidak akan takut kecuali kepada siapa? Kecuali kepada Allah. Akhirnya apa? Islam itu tegak dengan bergantung hanya kepada Allah. Islam itu tegak dengan tidak ada rasa takut kepada musuh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan jihad itu sebagai perjuangan yang diimpikan oleh setiap muslim. Hati mereka siap. Kemudian dalam perangai, ketika akidahnya sudah benar, maka akan berpengaruh kepada suluknya, perangainya, bagaimana dia harus mencontoh Nabi Muhammad SAW, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya, perangainya juga berubah. Begitu pula tatanan sosial menjadi baik, tatanan negara juga menjadi baik jika mereka bertauhid dengan benar. Sebagai contoh ya ikhwan, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang disebut dengan Masjid Dirar. Masjid Dirar, masjid yang membahayakan kaum muslimin. Letaknya di Quba. Letaknya di mana? Di Quba. Itu di Quba kan ada Masjid Quba. Disuruhkan untuk menghuninya tiap Sabat, tiap pekan. Dan apa ya ikhwan, ternyata di sana ada didirikan masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik dan juga orang yang tidak paham. Orang munafik, dan ada juga yang tidak paham tentang Islam, tentang niat mereka. Mereka dirikan masjid. Ternyata mereka tujukan untuk menyambut kedatangan gembong orang kafir dari luar. Akhirnya malaikat Jibril memberitahu Nabi SAW bahwa ada masjid yang disebut Masjid Dirar. Kemudian Nabi SAW memerintahkan sahabatnya, waktu itu beliau pulang dari perang, tapi belum sampai ke Madinah, beliau mendapatkan kabar itu ada Masjid Dirar. Akhirnya beliau mengutus sahabat untuk membakar masjid itu. Dan seingat saya ada 2 orang sahabat yang disuruh, saya lupa namanya. Akhirnya mereka mengambil api dari warga Kuba, ya, dengan obor gitu, kayu gitu ya, dibakarlah seluruh masjid itu. Dan berdasarkan riwayat, setelah itu tempat masjid itu dijadikan tempat sampah, dijadikan tempat sampah agar orang menghinakan ya tempat tersebut dengan dilempar-lempar sampah di sana. Kenapa ya ikhwan? Ini masjid untuk merusak kaum muslimin. Allah katakan di dalam surat
At-Taubah ayat 107 dan juga sampai 109. Walladzina takhadhu masjidan dirara, dan orang-orang yang menjadikan masjid dirar untuk membahayakan, wa kufran, dan untuk kekafiran, wa tafriqan bainal mu'minin, dan untuk memecah belah di antara kaum mukminin, wa irsadan liman haraballahu rasulah min qabl, dan untuk menantikan orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sebelumnya, wa la yahlifunna in aradna ilal husna, meskipun bersumpah bahwasanya mereka melakukan itu tidaklah melakukannya kecuali kebaikan, wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwasanya mereka itu adalah para pendusta. La takum fihi abada, janganlah kamu salat di dalamnya selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin, dan masjid yang didirikan di atas ketakwaan dari hari pertamanya, ahaqqu an taquma fih, itu lebih berhak untuk kamu salat di sana. Fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu, di dalamnya ada laki-laki yang suka bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci, dan seterusnya. Jadi di sini dikatakan ya ikhwan, ya, orang yang akidahnya sahihah salimah, maka hatinya baik, perangainya juga baik, dan tidak akan menginginkan keburukan kepada kaum muslimin. Allah a'lam bishawab. Saya rasa cukup ya materi kita pada hari ini. Kita persilakan yang memiliki pertanyaan untuk bertanya. Taib, ibu-ibu bisa bertanya dengan kertas. Silakan pertanyaan lisan. Taib, syukran. Ada pertanyaan melalui tulisan? Taib. Apakah sudah benar akidah kita ketika ada orang yang mengambil harta kita, mau mengambil harta kita, namun kita pertahankan sampai kita terbunuh atau mereka yang terbunuh? Masya Allah. Jadi seperti ini kata Rasulullah SAW, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena melindungi hartanya, maka dia adalah orang yang syahid. Adalah orang yang syahid. Ini pertama kaidahnya. Kalau kita mau dirampas harta kita, kita mempertahankan, kemudian kita terbunuh, maka kita mati syahid. Yang kedua, bagaimana kalau kita mempertahankan diri, kemudian dia mengancam kita untuk membunuh, kemudian kita harus melukainya, ya, agar kita tidak terbunuh. Jangan juga dibiarkan bunuh aku, jangan. Itu salah. Namanya kita man qutila duna malihi, dia itu berjuang melindungi hartanya, jangan sampai diambil, kan gitu. Berarti berjuang. Bukan nggak mau, layar aku. Bukan. Nah, seandainya harus kita melawan, maka lawanlah dengan yang teringan dulu. Jika tidak bisa dengan yang ringan, maka ditingkatkan lagi. Jika tidak bisa dan terancam nyawa kita, maka kita boleh membunuhnya.
Jadi bukan pertama kali mentang-mentang ada yang mau mengambil harta kita, langsung dibunuh. Nggak boleh, itu bukan akidah kita. Tetapi harus ditolak dengan apa? Dengan bertahap. Misalkan diikat, tidak bisa diikat, dipatahkan tangan. Tidak bisa tangan, 2 tangan dipatahkan. Tidak bisa kaki yang dipatahkan. Ya kan? Tidak bisa dipingsankan. Kan gitu. Jangan langsung mentang-mentang ahli bela diri, tiba-tiba langsung lehernya dipelintir. Aduh, jangan. Ya, jangan. Jadi bertahap. Kalau kita terancam, kita yang terbunuh. Kalau tidak membunuhnya, barulah kita apa? Baru boleh membunuh orang tersebut. Jadi ya pernah terjadi gitu ya, sampai viral dulu ya. Ada begal membegal, ternyata dia dilaporkan ke polisi. Loh, saya kok yang dibegal, gitu kan? Akhirnya sampai heboh, kok yang dibegal malah ditangkap, gitu kan? Akhirnya ribut di media sosial dan sebagainya. Kita katakan dia dalam 2 kondisi. Kalau benar-benar nyawanya terancam, kalau dia tidak membunuh, maka dia yang terbunuh, maka boleh dia membunuh. Itu kaidahnya. Tapi kalau misalkan masih bisa dengan yang ringan, seperti dikunci terlebih dahulu, atau diikat, atau dipatahkan tangan, tidak langsung ke membunuh, maka itu harus dia lakukan, ya. Tidak boleh langsung menghilangkan nyawa orang. Allahu a'lam bishawab. Ketika kita berdakwah, apakah boleh kita mendahulukan mengajak untuk sholat daripada tauhid? Jadi seperti ini ya ikhwan, mengingkari kemungkaran itu juga harus dengan pertimbangan. Jadi tidak harus ketika kita ingin mengingkari di masyarakat kita ada sesajen, masih ada yang nyembeli di depan kuyang dengan kambing hitam misalkan, bukan berarti langsung kita sampaikan bahwa ini haram, ini syirik, ini bisa mengeluarkan dari agama Islam. Tidak. Carilah waktu, timing yang pas, ya. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW ketika memulai dakwahnya, tidak langsung mengatakan riba haram, tidak langsung mengatakan zina itu haram, tidak langsung mengatakan khamar itu haram, tapi semuanya bertahap, dilakukan secara apa? Bertahap. Didahulukan mana yang paling penting, barulah yang penting. Mana yang paling dulu. Dan kita juga bisa menyampaikan kesyirikan, kemaksiatan, kemungkaran dengan menyebutkan kaidah-kaidah tanpa harus menyebutkan contoh, tanpa harus menyebutkan merek. Bisa nggak? Ya. Contohnya di suatu daerah ada ritual menyembelih kambing hitam di depan kuyang, di depan nenek moyang yang dianggap sakti. Maka kita bisa berdakwah, kita bisa menyampaikan, subhanallah, ada orang yang menyembelih di depan orang-orang soleh, menyembelih kerbau, menyembelih sapi. Hal itu haram, hal itu syirik. Kambingnya nggak disebutin, ya nggak? Orang akan berpikir,
Kalau kerbau nggak boleh, sapi nggak boleh, apalagi kambing, kan gitu. Tanpa perlu menyebutkan kambing, orang akan paham dengan kaidah, kan bisa. Jadi ya ikhwan, itu bisa kita lakukan, ya, menyebutkan kaidah-kaidah tanpa perlu menyebutkan merek secara langsung. Allahu a'lam bissawab. Silakan, ada yang lain, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, oh. Sekarang ada? Ya. Hadis apa? Kafaratul majlis. Hadis tentang kafaratul majlis, kemudian apa? Doa masuk pasar. Jaib. Taib. Ayo ikhwan, berkaitan dengan hukum terhadap suatu hadis, maka para ulama juga berselisih dalam menghukumi satu hadis, sebagaimana berbeda pendapat dalam menghukumi fikih. Jadi sangat wajar misalkan ada perselisihan ulama tentang doa kafaratul majlis, apakah hadisnya sahih, hasan atau dhaif, atau membaca ayat kursi setelah salat dubur kulli salat, membaca ayat kursi, kemudian juga masuk ke dalam pasar. Maka kita katakan, ya, yang namanya perselisihan di antara ulama dalam menghukumi hadis itu sangat wajar. Sebagaimana di dalam fikih, kita harus saling menghargai dalam menghukumi suatu permasalahan. Di dalam hadis juga demikian. Dan ini banyak permasalahan seperti itu, banyak, seperti misalkan membaca doa berbuka puasa. Ya, para ulama berselisih pendapat. Ada tidak doanya atau cukup membaca bismillah. Baik, kemudian kafaratul majlis, sama permasalahan yang lain juga demikian. Salat tasbih misalkan, para ulama berselisih dalam menghukumi salat tasbih, apakah sahih ataukah hasan atau dhaif. Yang mengatakan di situ sahih, silakan beramal, atau dia condong mengikuti pendapat ulama yang mengatakan di situ sahih atau hasan, silakan dia mengamalkannya. Dan kalau dia meyakini atau mengikuti ulama, dia lebih condong pada pendapat para ulama yang mengatakan bahwa hadisnya lemah, maka tidak perlu mengamalkannya. Ya, Allah alam bissawab. Saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Barakallahu li wa lakum wa lil muslimin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.